Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yawman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhab min aslabis syiraf wal butunil ziraf المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, para ulama, para masyayikh, para pejabat pemerintah yang hadir, segenap para asatid wal ustadzat, para tenaga edukatif, bapak guru dan ibu guru, mobil khusus jajaran kepala sekolah SDN Curah Takir 4, segenap para wali kelas, segenap sivitas akademika di sekolah Kak Dintoh, segenap wali murid, handai taulan, para tamu undangan, para alumni SD 4, para abnai wa banati, anak-anakku, siswa-siswi, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta memparipurnakan salawat kepada Nabi Muhammad. Malam hari ini kita berkumpul dalam rangka wisuda anak-anak didik kita kelas 6 dan insya Allah kenaikan kelas dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 5. Insya Allah semua aktivitas ini memerlukan tasyakuran, memerlukan selamatan. Orang yang hamil, maka pertama kali dilaksanakan adalah tasyakuran karena kehamilannya. Setelah lahir, tasyakuran turun tanah. Walimatut tasmiyah atau akikoh dan lain sebagainya. Sampai menikah ila akhirihi, termasuk yang paling penting adalah tasyakuran ilmu sebagaimana malam hari ini. Ketika ditanya tasyakuran ilmu itu yang paling penting adalah siapa? Nomor 1 adalah seorang ibu. Dalam tradisi intelektual, dikenal seseorang intelektual cendekiawan yang namanya adalah Thomas Alva Edison. Anak yang bernama Thomas Alva Edison ini, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, dahulu adalah siswa yang tidak bisa membaca. Dahulu adalah siswa yang tidak bisa menggambar. Dahulu adalah siswa yang paling nakal.
Sampai akhirnya Bapak Guru menulis surat kepada Ibu Ananda Thomas Alva Edison. Mulai besok, mulai laku, anak sampean je ke sekolah boleh. Mulai besok, anak panjenengan jangan dimasukkan ke sekolah lagi. Karena Bapak Guru dan Ibu Guru pada tak kuat kepi. Meler sarah anak nakal, melarat, sengertiah, dan keluhan-keluhan yang lain. Maka ketika surat ini dititipkan kepada Thomas Alva Edison, dia menyampaikan kepada ibunya, "Ibu, ada surat dari Pak Guru dan Ibu Guru." "Mana nak?" Becah soratah terkejut, meneteskan air mata. "Ibu, kenapa engkau menangis? Apa isi suratnya?" Thomas Alva Edison sudah dewasa tapi belum bisa membaca. Maka ibunya menyampaikan, "Wahai anakku, mulai besok kamu tidak perlu masuk ke sekolah lagi." "Kenapa wahai ibu?" "Polanya beun paling pinter. Bu guru pada tak kalah kepi. Pak guru pada tak kuat. Saking engkau adalah orang yang paling pandai di sekolahmu." Maka bangga Thomas Alva Edison. Tak usah sekolah boleh laku. Joreng si paling pinter Pak Guru tak kira tak kuat. Bu Guru tak kira tak keluh kepi. Padahal yang sebenarnya adalah kebalikannya. Siapa yang mendidik? Setiap hari ibunya. Setiap hari ibunya imla mendikte huruf demi huruf. Sampai setelah belasan tahun. Thomas Alva Edison raja. Lampu teplek sudah tidak ada. Lampu setrungking sudah tidak ada. Semuanya diganti dengan aliran listrik. Semuanya diganti dengan bohlam lampu. Termasuk nika terop ingat orang ngakabin. Lampu-lampu. Siapa yang mencetuskan lampu pertama ini? Adalah anak kecil yang dahulu dikeluarkan dari sekolah karena kebodohannya. Anak kecil yang dahulu diremehkan oleh Pak Guru dan Ibu Guru karena tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi karena ketelatenan seorang ibu. Al-ummuh madrasatul ula. Ibu itu adalah tempat pendidikan yang pertama. Apa yang terjadi? Belasan tahun kemudian setrungking tak paju boleh. Lampu teplek tak paju boleh, semuanya Aube merek Philips. Semuanya Aube merek Panasonic. Semuanya Aube merek-merek bohlam lampu yang pencetusnya dahulu adalah anak yang diremehkan. Itu adalah orang-orang yang kecerdasannya diragukan, tapi dapat mengubah dunia. Bagaimana dengan SDN negeri kita ini? Bukankah banyak pribadi-pribadi yang hebat dan tidak boleh berhenti di sini? Tidak boleh lulus, selesai, tidak boleh. Tapi harus melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Maka sebelum lanjut naik kelas, sebelum lanjut ke jenjang SMP atau MTS atau pesantren, maka diadakan tasyakuran, diundang para panjenengan semua, supaya mendoakan anak-anak kita yang berada di SDN ini menjadi anak-anak yang berprestasi dan penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi saya diundang lembaga An-Nur di daerah Tanggul, Jember sebelah utara. Sebelum saya berceramah, ada pidato daripada alumni, siswa cilik, siswi cilik yang tampil terlebih dahulu. Kula ngitek neng kantor. Takut beda pidato engak gelek. Segelek ni kanak-kanak kini syak pidato alhamdulillah. Dalam mukaddimahnya menyampaikan hadir di tengah-tengah kita almarhum Lora Hanani. Mak mati kok katanya. Pas bu guru nu bah datang ke atas Al-Mukarram.
Pah yobe, maaf, al-mukarrom lorahanani. Pah ngocak gula, mari mate odi boleh kok sete. Alhamdulillah. Masuk ke SDN Curhat Akhir. Kemarin mun bedenakan hak kelas 6 pidato boleh, mate boleh kemarin. Tapi apa yang terjadi? Itu sebenarnya adalah proses. Tak napa. Juga kadang alumni pondok pesantren. Ketika pulang dari pondok pesantren. Ada tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat yang tidak hadir di dalam sholat jenazah. Binderani ke sesoro. Tore sudah. Kiai tak rabu sudah. Ini ke sholat jenazah. Kita rebonja. Sholat. Alhamdulillah. Dari ngitek. Beri rukuk sholat. Padahal kalau 4 takbirat kan. 4 takbir. Setelah takbir pertama Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Takbir ketiga doa lagi ditutup salam. Dari ngitek. Padahal bukan anak SD. Bukan anak MI. Tapi sudah di pesantren. Ngitek para tretan. Allahu Akbar, ruku. Ruku apa? Tidak terbiasa. Saambon mare ruku, terus lagi menjempole, pelengkap ben sujud. Pelengkap ben salamah. Maka akhirnya tuan rumah sahibul musibah bertanya, "Pinter mak buruh salat jenazah kena ben ruku ben sujud." Engki boleh nasi wafat ni kebajingan raja. Jadi tak cukup mancing melolo dikit. Padahal sebenarnya gede-gede ngitek. Maka itulah proses. Biasa, proses itu biasa. Semuanya berangkat dari kesalahan. Ingat, pupuk-pupuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di sawah. Yang subur, setombu subur. Bukan diberi parfum yang harum. Tapi diberi celatong sebejek. Mau diberi parfum padi-padi. Kalau diberi parfum jagung-jagung. Tak kira tumbuh. Tapi meleh subur beri apa? Beri celatong, beri kecubaan. Pada kita akan menjadi ayah yang baik. Kita akan menjadi ibu yang baik. Akan menjadi guru yang baik. Siswa yang baik. Pertama, berangkat dari kesalahan. Mun pas bener meloloh, ini kerepot. Biasa berangkat dari kesalahan. Biasa. Ketika saya pertama ceramah tahun 2000. Dari ngitek sebelum salam ngucap bismillah kado. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Para waladhdallin pas engah. Ya Allah, mak maca Fatihah kok. Kenapa? Nervous biasa. Orang agabin biasa. Malam pertama suami istri biasa, dek masih nyapa are. Malam pertama bapaknya apa embuk, dek masih nyapa. Biasa maklum malam pertama. Oleh 3 bulan desaan raja. Are selak ranjang kono. Nah biasa. Maka lulus dari kelas 6 ini, naik kelas 1 ke kelas 2, lupakanlah kesalahan-kesalahan. Saya pertama tulis ini coba biasa. Bisa jadi kelas 2 lebih baik. Kelas 3 lebih baik. Kelas 4 semakin baik. Kelas 6 puncaknya semakin baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau yang tampil adalah anak-anak kita tadi. Bada saya tampil as-salawat. Bada saya tampil as-joget. Lebur walaupun salah. Tapi coba si bawa sepo ni kak. Pas orang ke pas salah. Tadi saya kelak. Paring arah sanan, Pak Ari tak mari. Orang tampil dia beri. Anak kecil, lucu. Maka segenap para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi adalah kisah Thomas Alva Edison. Dalam literatur Islam, ada yang lebih istimewa. Ini kekulama atur kepanjenengan. Ibu-ibu kada, mari ibu, bapak-bapak, baru pak guru. Karena urutannya demikian. Mohon maaf. Apabila seorang anak itu sama dengan televisi. Sedangkan guru sama dengan antena. Dan orang tua itu sama dengan kabelnya.
Pebagusin TV na sambian. Pebagus potrana sambian. Pebagus TV na. Tapi gurunya tak entos. Maka sama dengan TV. Iya cop keng tade antena. Kira-kira apa bisa muncul gambar? Tak bisa. Pada anak-anak kita berpotensi, berprestasi. Tapi ada guru na percuma make bapak na tol-tol. Sebaliknya, antenanya bagus, gurunya bagus, anaknya bagus, televisinya bagus, keng embun. Muncur kapi itu ju. Tak apa terus lagi muncur terus. Kan payah mulai gila nih. Tapi ibunah tak pernah mendoakan. Tapi ibunya tidak pernah becus. Ayahnya tidak pernah baik. Pada ben TV mapan, anten mapan. Geng tak yecop. Dermah tidak mungkin bisa. Sebaliknya. Yecop lastare. Anten lastare. Tapi TV na ledu. Guru semangat. Orang tua semangat. Nak kan. Nak tak teman masuk. Sangguh ke timur. Percuma lagi ya. Maka hari ini 3 unsur itu berkumpul. Pak guru ada. Panjenengan orang tua ada. Anak-anak kita, murid sama-sama ada. Sekira saling bekerja sama. Mewujudkan keluarga yang baik. Debuna Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bahwa al-ulama nurun. Ulama itu adalah cahaya. Kalau satu Korea, kalau satu desa tidak ada ulama, tidak ada orang yang pandai, famatat al-Korea. Maka desa itu gelap gulita, bangkai. Mon sedisah tada orang penter, mati di sini. Tapi sebaliknya, apabila ada orang pandai di desa tersebut, maka desa tersebut akan bercahaya. Di Kabupaten Jember, di kabupaten yang lain, Coba kita dengarkan. Ada ulama namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Terkenallah Padang. Akhirnya berumah makan Padang. Padahal berangkat dari ulama yang pertama Syekh Muhammad Yasin bin Isa. Ada ulama yang lain. Siapa? Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Terkenal kota apa? Bangkalan. Syekh Yusuf Al-Makassari. Terkenal Makassar. Hidup daerah-daerah tersebut. Syekh Khotib As-Sambasi. Hidup Sambas. Dan termasuk bapak daripada pendidikan Kak Dintoh. Bapak yang mendirikan daripada lembaga pendidikan setelah Republik ini merdeka. Bapak pendidikan kita nih kah? Yang kelak mendirikan lembaga-lembaga mengganti daripada sekolah-sekolah Belanda. Yang fotonya ada di setiap kantor-kantor sekolah. Yang fotonya ada seorang santri. Sebini seorang siswi. Siapa namanya? Raden Ayu Kartini. Adalah siswi daripada Kiai Soleh Darat. Saya mencetuskan nama Gemah Ripah Loh Jinawi, Tutwuri Handayani, juga seorang santri, seorang bapak pemikir pendidikan, yang kemudian melanjutkan sekolah mulai SD, SMP, SMA, ila akhirih. Maka jejak-jejak itu yang harus kita lestarikan sampai hari ini. Kaulah ben panjenengan nikah. Harapannya kan adalah anak kita. Coba, seandainya bedelentuh, seandainya ada gempa bumi, nang jombon sambian esene bedetelok, bapak, ibu, ben anak, rakerah ibu ketika lentuh, sekiba keluar dari rumahnya, anak-anak bapak. Anak karena emanan ke anak. Aduh lentuh, anaknya langsung dibawa keluar. Bapak ada siaran ke lakuna. Ada apa? Bapak taiki beban embun. Sebaliknya, ketika nanti di hari kiamat, ibu-ibu ini lupa kepada suaminya.
Embu-embu lopah ke lagi nah. Emba-emba lopah ke nenek-nenek, lopah ke pi. Yang ingat hanya dua. Yang pertama adalah mereka mencari anaknya yang pernah mendoakan. Yang kedua adalah guru-guru yang mencari daripada murid-muridnya. Anak-anak nih kah? Kapi deki ngocak. Nafsi, nafsi, nafsi. Sama dengan ketika ada gempa. Bagaimana ketika ada gempa? Kan tak mikir orang lain. Buruk. Bahkan pernah kula tepaan pecet. Saya sedang picet. Pas lenduh. Paring pun semecet kula edina kula. Maka setelah selesai kula tanya, Pak, kula ma edina. Cangkolang rajuk lendur aja. Engki kula ma edina. Si ajunan ngider aja. Ya Allah, si saking lendur terus taring kok rembake Roma aja anon, Pak. Kenapa? Sama nanti ketika hari kiamat orang itu bingung dengan dirinya masing-masing. Nafsi, nafsi, bagaimana saya, bagaimana saya, bagaimana saya. Kecuali siapa? Seorang guru. Seorang guru di hari kiamat masih mencari muridnya. Guru nih kaki nyari murid. Siapa? Ada seorang guru al-ulama fi zamanihi namanya adalah Asy-Syaikh Abdul Qadir Isa. Punya murid namanya adalah Asy-Syaikh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad. Punya murid namanya adalah Syekh Ahmad Amin Al-Murad. Punya murid namanya adalah Abdullah Hanani semancing semakin nih kan. Ada bu beliau, tebu guru na, syahnya mas Syekh Abdul Qadir Isa, ketika sudah wafat, lalu beberapa hari datang ke mimpi guru-gurunya. Syekh Abdul Qadir Isa datang ke mimpinya Syekh Sa'duddin. Ditanya, kaifa haluka fil kubur ya Sidi? Bagaimana kabarmu di kuburan wahai Sidi? Bagaimana kabarmu berada di alam barzah ya Sidi? Maka gurunya Syekh Abdul Qadir Isa menjawab, Allah berkata kepadaku, Is'al masyi'tah. Ayo kamu minta apa saja yang kamu mau. Minta benar apa-apa. Tahu apa yang diminta, bukan surga. Tahu apa yang diminta, bukan keselamatan anaknya. Tahu apa yang diminta, bukan mencari istrinya di akhirat. Tapi bagaimana? Tilmidhi ya Allah. Murid-muridku ya Allah. Tero popolo ngeben murid-murid. Maka ini yang dinamakan tasyakuran lepas pisah. Bukan lepas kemudian berpisah. Tapi harus tetap ingat kepada bapak gurunya. Harus tetap ingat kepada ibu gurunya. Karena itu yang nanti akan membawa kita. Seorang guru nikah. Al-ustazu kasafinah. Guru itu seperti perahu. Bagaimana perahu? Derma perahu nikah membawa penumpangnya. Guru-guru, wali kelas 3, wali kelas 2, wali kelas 5 sedang membawa perahu anak-anaknya. Kalau ada anaknya yang keluar, berarti sama dengan orang yang numpak perahu sia loncak ke tasik. Maka bagaimana? Dia akan tenggelam. Jangan sampai ambu dari sekolahan. Jangan berhenti dari sekolah. Jangan pindah dari sekolah kalau tidak sampai selesai. Jangan berpindah dari perahu seanya mah ulama nih kah sebelum tepat kepada pantainya. Maka kita punya guru, panjenengan yang di pesantren punya guru, maka guru-guru itulah yang nanti bertanggung jawab kepada kita. Mohon maaf. Alam itu kan ada alam sebelum hidup namanya alam janin. Ada perut di dalam perut seorang ibu. Bedanya apa? Janin nikah, janin itu bisa mendengar yang di luar perut. Sedangkan yang di luar perut tidak bisa melihat kepada janin. Kecuali pakai USG. Yang ada di dalam perut itu mendengar kepada ucapan panjenengan. Pun pada saya ngandung, panjenengan istrinya ada yang hamil, sebenarnya anaknya itu sedang belajar kepada ayahnya. Iya bos, oh hari datang pak. Oh hari datang embu, mak kikir melolo ke bapak. Tahu, janin itu melihat dari dalam kepada kita. Nah, ketika orang sudah hidup dan orang sudah wafat, maka ketika dia masuk ke alam kubur, itu seperti janin yang melihat keluar. Ayah kita yang sudah wafat,
kakek nenek kita yang sudah wafat sebenarnya sekarang sedang melihat kepada kita. Seperti janin yang melihat keluar perut, mereka dari alam barzah melihat kepada perut. Mereka yang di alam kubur melihat kepada kehidupan kita sehari-hari. Maka petodus, ayo anak-anak muda, seseneng habian kepi. Apa isi HP-nya kira-kira? Cak gelek sampean. Dekik peleman sampean apa isi tentang HP? Apa esenah urusan-urusan taat? Apa justru isinya adalah tentang maksiat? Kalau isinya tentang maksiat, ingat bahwa kakek dan nenek kita sedang melihat, ya Allah, mangari ya tang kompoi. Maka kami punya guru, ambu tak nyenguan TV. Kaulan di guru, ambu tak nyenguan TV. Saya bertanya, apa-apa yang dalam ajunan mak sobung TV? Takut kula. Mulai abu yah wafat, kula tak teman nyengok TV. Apa bola nah? Takut pada gembar saya tak tepat terlintas. Pas abu yang ngolatin dari alam barzah. Pada remah gula ni kan. Maka bagaimana dengan kita? Yang sekarang sedang dilihat oleh para leluhur kita. Sebagaimana janin melihat keluar daripada perut. Mereka melihat kita daripada alam kuburnya. Mencuba na'udzubillahi min zalik. Maka ada orang yang hidupnya ini sangat penuh dengan kejahatan. Ada orang yang hidupnya penuh dengan kemungkaran. Ketika mati, ada orang sende nyolatin. Ketika meninggal, ada orang sende atahlil. Sampai akhirnya ngoniin si tong kiai, menjemput satu orang kiai. Maka kiai ini ngocak dalam hati nah, iya, engkau atahlil, engkau arabet kemayit bean, keng minta tolong bean datang ketang mimpi ya. Acerita yang apa nang kuburan. Ternyata apa yang terjadi? Setelah malam pertama tahlil, Eden tidak datang dalam mimpi sang kiai. Sampai tok tidak datang. Sampai 40 hari tidak datang. Sampai ahol tidak datang. Sampai nyebuh tidak datang. Maka kiai gila pas ada bu, odik jadi bajing mati ki pakun bajing. Tak datang ke sengkok. Padahal engkau kedibik saya nak lelit. Sampai nyebu. Ternyata setelah 8 tahun. Setelah lupa sang kiai kepada almarhum ini. 8 tahun kemudian kiai gila amimpeh. Dia tengin bajing ni. Maka bah mator kiai. Ben mak datang tinggal setia oleh belum tahun. Sepora kiai. Abdina mulai masuk ke kubur. Tero aja bisa ke ajunan lebat mimpi. Ingin berterima kasih kepada panjenengan. Cuma abdina ekrangkeng. Tak bisa depak ke ajunan. Lah setia mak lah bisa. Setelah 8 tahun menunggu kiai. Cucu saya yang lahir masuk ke sekolah pendidikan. Cucu saya masuk ke sekolahan kelas TK. Kompoi abdina masuk pas ebalain. La ilaha illallah oleh Pak Guru dan Ibu Guru. Lalu kerangkeng-kerangkeng yang mengikat saya. Locot gentung situng kiai. Maka ingatlah bahwa anak-anak kita yang hadir ke sekolah setiap hari. Tidak usah pelajarannya. Gen mo nyina sapatu na semangkat. Jadi kebungaan dek ke leluhur siampun wafat. Maka perlu etasyakurin. Sebagaimana malam hari ini ditasyakuri. Maka peran yang terpenting adalah kesuksesan itu adalah seorang ibu. Ulama aturah bahwa badannya mana ulama Sulaim bin Ayyub Ar-Razi. Terkenal dengan nama ulama Imam Ar-Razi. Siapa itu? Sama dengan Thomas Alva Edison. Ar-Razi ini tak bisa ngaji. Ar-Razi tidak bisa makharijul huruf. Ar-Razi tidak bisa melafalkan huruf ra. Disuruh mengaji Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Razi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa huruf ra. Dibuli oleh temannya. Ecok-ocok meloloh oleh teman-temannya. Karena ngaji tak bisa. Maus Al-Quran tak bisa. Makharijul huruf tak tepat. Apa yang terjadi? Ar-Razi oleh gurunya disuruh pindah karena kasihan. Pindah jong.
niser bean laku eka niajah ben kanjana ngaji nang keselain. Belasan tahun kemudian ada anak muda datang kepada seorang guru yang tadi. Siapa gurunya? Namanya adalah Imam Al-Muzanni. Ar-Razi ngodeni kedatang ibu kitab kadul. Kemudian diberikan. Wahai guru, ini saya berikan kepadamu. Buka ben Imam Muzanni terkejut. Dibuka pertama bab syahadat. Dibuka oleh lembaran mushaf yang kedua, suhufah yang kedua. Isinya adalah babul ma atau bab tentang air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air. Setelah air tentang wudu, babul wudu, babul ghusli, babul salat, bab salat, buka boleh bab puasa, buka boleh bab zakat, buka boleh bab haji, buka boleh bab jual beli. Maka bertanya Imam Muzanni, ben siapa macik pinter sarah. Maka Imam Ar-Razi menjawab, saya menulis ini bukankah hasil tulisan saya, tapi oleh ngaji keajunan. Bila abdi nak kanak kini selambak tak bisa ngocak huruf ro kadisa. Keng pindah ben ajunan abdi engak de panapa buruk ajunan etoles menjadi kitab namanya Mukhtasar Al-Muzanni. Siapa yang mengarang? Murid selambak lok la esoro mole. Kenapa kok bisa hebat? Karena pendidikan daripada seorang ibu yang istimewa. Maka sekali lagi, karakter anak-anak kita dapat dilihat dari karakter ibunya. Nika, senuku umik nika. Si abes senuku umik semangkin, tapi abes embu nika. Nika si acara mah semangkin, si abes semangkin. Si abes sekolah di mana? Jangan bertanya mondok di mana. Jangan bertanya kuliah sampai S2 di mana. Jangan. Tapi tanya siapa ibunya. Embu kulah, orang bini biasa. Sampai semangkin, sebelum subuh sudah bangun. Lalu apa? Melanjutkan mbah bini gula. Bagaimana mbah bini gula? Mulai tahun petong bolo, mulai tahun sebidek, mulai tahun seket akabin. Mbah bini saya punya, mbah bini kami punya, mbah nenek itu setiap malam semenjak menikah dia membakar kayu, ngober apoy, agak bayi kopi. Bagi ke serah, bagi ke orang yang semacam kaya kodu dan laker. Mbah kula, kita ada kompor lamba sebelum sebu ampun jaga mencari kayu, membuat kopi, timbun masak kopi na. Bagi dek ke semacam kaya kodu assalatu wassalamu alaik nang masjid. Pangkan dengan tubah ada kopi ni semakin. Padahal kombo itu kan kebayi kopi ni. Mbah gula kebayi kopi. Embu gula nerosaki. Jarak dari rumah ibu saya ke masjid itu sekitar 300 meter. Sampai sekarang ibu saya sebelum subuh beliau tetap bangun ngodiin kompor zaman semangken bon. Aku bayi teh, aku bayi kopi, sahabat nang morong ni keni, ben embu gula eki bengang kui talam ni keni. Bentua ben kebulah ada bu enje engkau ngater tibi ke masjid. Bagi ke santri setepan majataya kotu. Mungkin berangkat dari tapak saya ngak nikah. Endi putrah lelemak, endi putrah 66 ben sebungsoh. Nikah alhamdulillah pajuh nang tengah masyarakat. Termasuk yun cengku cara takir semakin nikah. Oleh negama siapa beri teh gini. Pertanyaannya, ibu-ibu di sini bila kebeli kopi? Lah kita tak kira ngocak mak pae colok le aja. Tak kira narik kopi. Maka berangkat dari ibu yang baik pasti akan melahirkan anak-anak dan cucu yang baik. Coba teh, jangan lihat orang hebat itu bagaimana cara dia belajar, tapi lihat ibunya. Ibu dari Imam Ar-Razi langsung menangis ketika oleh Imam Al-Muzanni disuruh pergi. Imam Ar-Razi matul, ibu saya disuruh pergi oleh Pak Guru. Yang dilakukan oleh ibunya langsung ngampar sujud. Matur ke Allah Ta'ala, ya Allah, abdi ngandung pada 9 bulan Gusti. Saya hamil 9 bulan. Selain abdi beregi ya. Selain sakit taruhan nyawa,
saya juga taruhan nyawa. Kenapa anak saya berbeda ya Allah? Nombo ada keajunan Gusti. Ibalas ben Allah Ta'ala. Dijawab ben Allah Ta'ala. Dijawab. Maka kita ini adalah doa. Ada sesuatu yang wajib kita kampanyekan hari ini. Apa? Peribahasa bahasa Madura. Derma mun malam pentah mun aben koni. Mun malam pentah kalau ben doa de Allah Ta'ala. Mun aben koniin kalau ben alakoh. Mun koro aben ngoni melolok malam tak pentah. Tak kira beri ben sendi. Sebaliknya malam pentah melolok. Keng aben nganggur tak koniin. Maka atua banyak bangsa banget tak kira bisa. Maka harus kita kerjakan doa ayo, ikhtiar juga ayo. Anak-anak kita di Jepang tidak ada yang pakai pen. Di Jepang itu tidak ada yang pakai pen. Pakai apa? Pakai pensil, pakai potlot. Saya bertanya, guru besar saya yang mengajar ilmu lughah al-falsafi, ilmu filsafat bahasa, namanya adalah Profesor Dr. Barmawi Abdul Munti. Sekolah di Tiongkok, tulisan-tulisan kanji. Benar tak ngibe pen, ngibe potlot. Kula tanya, Prof. Saking Madura, Prof. Bagaimana panjenengan? Kenapa panjenengan guru besar kok bawa potlot kayak anak TK? Maka dijawab, Cong, kenapa orang Jepang itu hebat? Karena orang Jepang pakai potlot. Maksudnya, di setiap ujung potlot pasti beda setip pejong. Pasti beda sotko sotah. Artinya apa? Kalau menulis kesalahan dihapus dengan sotko sot gelap. Mun ngangkui pen jong salah usaha coret cek benyan sarah. Bagaimana orang Indonesia mun setetanggen di salah tanya apa pas. Coret pas. Tapi kalau orang Jepang punya kesalahan dimaafkan, dihapus dengan potlot tadi. Mun apen potong, rosak habis yang kui boleh. Mun setretanan taknya pas, soker ambu taknya boleh. Tapi orang Jepang, mun potlot potong, ekoro tumbuh boleh. Tumbuh boleh. Artinya diperbaiki, tumbuh boleh. Sedangkan kita, filsafat bagus. Filsafat bagus dari guru besar. Kau leben panjenengan tak pernah berpikir, betapa banyak di antara kita setaknya pas setetanggaan, beda-beda. Maafin aja. Akhirnya anak pas tanya pergi ya. Gara-gara embun tanya apa ngucap. Benca mainan biru ben. Ada nang sekolah takor. Padahal di sekolah dia bermain dengan baik. Gara-gara embun soker anan soker dia. Akhirnya pakai pengalih. Benar nak sekolah pengalih. Apa mai pengalih? Jarang rumah ber yang kak di guru saja. Terus dari rumah orang cerai ron. Paham nanti pengalih. Ya Allah, maka ayo kita belajar itu bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Bukan hanya berada di sekolah, tapi seujung dari kita lahir sampai akhir hayat kita isinya adalah belajar, belajar, dan belajar. Maka para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, kula acara bapak yang hebat. Kalau dari tadi menyanjung ibu meluluh, sekarang bapak. Ada seorang bapak namanya Farruh. Sirnya mana? Melarat ngojak. Farruh, sirah? Melarat. Biasa sarakawi kan tuh biasa. Lah tolong ngojak Farruh wajib melarat sarah. Farruh, siapa? Farruh nikah mantan anyar. Imam Farruh ini adalah komandan geng mantan anyar. Ketika itu adalah masa Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah ke-6, presiden ke-6 Islam. Maka kemudian khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan buat pengumuman, wahai anak-anak muda, sekarang ada perang di daerah Persia. Siapapun yang usianya tak depak 40 tahun, wajib norok perang. Termasuk Farruh, mantan anyar wajib norok perang. Ketika dia berangkat perang, Farruh ini istrinya sudah hamil. Katanya, Le, kandunganmu usia berapa? Alhamdulillah kakanda, kandungan kita usianya sudah 7 bulan. Alhamdulillah. Maka beri pese, Dek, ini uang 30.000 dinar. Buat apa mas?
Khawatir aku tidak pulang dari berperang, uang 30 dinar ini dibuat untuk membesarkan anak kita. Baik, egala bengah. Farruh mangkat perang. 1 tahun perang belum selesai. 2 tahun perang hampir selesai. 3 tahun berhasil Muawiyah futuh Syam, futuh Persia. Berhasil Muawiyah bin Abi Sufyan membebaskan, memerdekakan Syam, Persia dan lain sebagainya. Pahlawan Islam pulang semua. Oleh 3 tahun siap perang, boleh kepi. Maka ibu yang dulu hamil 7 bulan berdiri di depan kota. Sungguh dia akan menyebut suaminya pahlawan Islam yang akan pulang. Maka ketika salepan, tang laki berdebudi balik. Alhamdulillah. Tang laki berdebudi balik. Sampai akhirnya rombongan prajurit terakhir masuk ke kota. Kamu lagi gula? Tak tahu. Maka dia, ya Allah, saya nggak mati tang laki. 3 tahun kita santosan. Mon orang jora takir. Cina 3 tahun. Dia remar kira. Nyari boleh. Nika sedih, ya Allah. Suamiku, kemanakah engkau? Teman-temanmu sudah pulang semua. Tak ada WA lambe. Tak ada telepon lambe. Tak bisa SMS, video call, tak bisa. Kemanakah engkau gerangan, wahai suamiku? 3 tahun tak boleh mak tak ada. Ternyata desas-desus menurut kabar. Dia ditangkap oleh pasukan Kisra. Dimasukkan sebagai tahanan perang. Sabak neng bebe bumi. Kubur neng bebe tak oleh mole. 10 tahun berlalu. Dia tetap setia. Sambil posang apa tang lagi mati. Apa tang lagi bedek pada tak tahu. Anak umur 10 tahun. 20 tahun dia menunggu. Pakun tak datang. Ngocak tatang kena. Tak lagi boleh. Jaya loleh 20 tahun. Tidak. Sampai berdesi ada bu ulama petolekor tahun. Berdesi ada bu 30 tahun. Tiba-tiba malam itu Madinah gempar. Ada seorang yang kurus. Membawa pedang terhunus. Dan juga sisa-sisa daripada busur anak panah. Orang tua ni kedatang ke mana orang bini, pah langsung masuk. Tak ngolok salam, pah langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk. Tak kerjat. Ternyata beda orang laki keluar dari rumah itu, langsung menghunuskan pedang. Dan berkata, wahai musuh Allah. Siapakah tamu yang masuk ke rumah seseorang tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu? Orang dengan mau tahu pedang. Tamu yang saya sepo gila, keluar pedang dia sambil ngucap, wahai musuh Allah, lelaki mana yang masuk ke rumah seorang perempuan tanpa izin dari suaminya? Atukar nih. Atukar sing abid. Atukar abid tetangganya keluar ke bima bedoreng atukar. Akhirnya istrinya keluar. Pas mengatakan, wakif, ambu. Ambu siap perang. Wahai anakku, ini adalah ayahmu. Kak, Arya siap perang ria anan sambian selembek 7 bulan di dalam kandungan. Langsung arangkol. Serenya mana anan? Robi'ah. Serenya mana bapan? Farruh. Masyhur kalaban Sayyidut Tabi'in. Robi'ah bin Al-Farruh Ar-Ra'i. Guru dari Imam Hasan Al-Basri. Guru dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Guru daripada Imam Nu'man bin Thabit Abi Hanifah. Siapa? Adalah anak kecil yang ditinggal lama oleh ayahnya. Lalu ayahnya pah ngocak keseonjong. Ben aja ke embu nungku. 30 tahun. Anak nyaut kesoon pak. Sampian aja ke Islam nungku 30 tahun. Maka sampuna selesai. Kemudian daripada suaminya Al-Farruh itu bertanya kepada istrinya, Dek, dulu uang 30.000 dinar, bi sambiane kebain apa, Dek? 30.000 dinar itu banyak. Waktu itu rumah harganya hanya 4 dinar. Kalau 30.000 dinar kan bisa melek 6 rumah. Kebain apa ban sambian? Nyaut sebini, Mas,
Kalau engkau ingin tahu kemana uang 30.000 dinar, besok lihat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabi Muhammad. Baik. Sobu Farruh nika mangkat ke Masjid Nabawi. Dari kejauhan dia mendengar imam masjid suaranya sangat merdu. Dia mendengar sing imamin Masjid Nabawi suaranya tartilnya luar biasa. Ketika selesai sholat, dia mendengar zikirnya luar biasa. Selesai berzikir, doanya luar biasa. Setelah berdoa, mengajar kepada orang-orang Madinah. Dari kejauhan, rabun dia tidak bisa melihat. Maka tanya ke jamaah sebenarnya setiin. Saya rasa imamin burwak suara nama ciknya mana. Saya rasa morok kasah macam alim luas ilmu na. Tahun ning sambian. Tahun ning saya kasnya mana Robiah. Bahan saya mana Farruh. Tahun ning sambian. Farruh ni kebun abid mati pak. Padahal saya tanya tepat ke Farruh ni kini. Ya Allah. Jadi ruatang anak. Maksudnya dari seorang ibu itu apa? Kemana uang 30.000 dinar? Kebaik adidi anak. Dengan uang halal. Dengan uang terjamin halal dari Allah Ta'ala. Jadi anak semapan. Siapa yang berkorban? Bukan hanya seorang ibu, tapi seorang ayah. Ayah yang baik, wallahi, tidak akan rela memberikan sesuap nasi haram kepada anaknya. Karena si haram nikah, bekal menjadi kata sayang dia ke odiin anak. Tapi betapa banyak dari kita, PC tak itu mau oleh nah, bagi ke anak. Kalau teman tanya ke bumbu, sambian menyasa celana na bapak. Pah beda PC 10.000, bebeli tak bebeli. Ada tak bebeli. Panggana anan bahdil model ngai operator nikah. Soalnya ni 10.000 jecer gini nikah. Pamit bu, mun beda PC din lagi na jecer pamit alang kau enggak beda PC 10.000. Beri dia aki keyboard. Kebala tinggal tak ada kas mun keyboard dengan eventa kata orang kebay melibakkonnya. Malah tak ada, yang penting pamit tak ada apa. Usia ada macam lah mereka beli minyak pak. Iyalah ya. Ada apa boleh. Ni kemangkana apa yang dididik orang tua bini ben laki pemapan. Begitu juga guru kita. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa guru kita adalah perahu kehidupan kita. Maka insya Allah ayo pemasuk ke sekolahan Botrana. Yang masih belum masuk ke SD 4 ini. Silahkan yang masih ada di RA, yang ada di TK, lolos tuli daftar lagi ke kantor. Karena hanya di SD 4 nikah, SD saya mau beda pengajian. Mon MI beda pengajian imtihan biasa. Mon nikah SD bah mau beda pengajian. Luar biasa. Assalamualaikum kiainya tak tujuh sekali. Jadi kopi tak datang buat. Tanah kerja. Tanah apa? Lebih baik menikmati manisnya kopi daripada menikmati manisnya janji. Lebih baik menunggu pahitnya kopi daripada menunggu pahitnya janji. Ya kan jadi. Kula tak lanceng bermator para rabu. Nyon pengoporah menabi berdesala ben lopot. Moga-moga aman fa'atah. Ben moga-moga anak-anak kita menjadi anak-anak sebagus saja. Amin ya rabbal alamin. Sekadin toh pemator nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala, moga-moga amaliyah kita malam ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan barokah dari para aulia, para ulama, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wabil khusus pahala pengajian malam ini kita haturkan kepada siapapun yang pernah mengajar di sekolah ini. Kita hadiahkan hadiah pahala pengajian malam hari ini kepada siapapun yang pernah bersedekah kepada lembaga ini. Bahu membahu. Tolong menolong, akhirem deeren, cecen ben lain semacam. Yang Allah a'lamu bi asma'ihim wa algabihim. Si Allah lebih ngauningin dia kesedajah nyama-nyama. Nah,
saya pernah gotong royong dan lain semacam. Wabil khusus kepada siapapun yang pernah sekolah di tempat ini, ben ampun wafat orang. Wabil khusus, marilah kita bacakan Fatihah untuk ibu kita. Nyontolong dek kepanjenengan. Sebutnya mana ibu bi tibi dalam ate. Saya punah ampun wafat. Moga-moga malam semangkin paringin kejemperan ng alam barzana. Saya punah ki badayomor. Moga-moga paringin sehat walafiat dan husnul khotimah. Kita sebut nama ibu kita masing-masing dalam hati. Yang membesarkan kita. Ibu yang rela sakit taruhan nyawa demi melahirkan kita. Sebutnya menembuk BDB. Kita sebut nama ayah kita. Bapak kaula ben panjenengan sebutnya mana? Ayah bijak yang dahulu badannya tegap tapi di akhir hayatnya semakin rapuh dan penuh kalaban oben benok-nok. Tanangah selambe alos di masa seponah au bekasar karena demi membesarkan kita semua. Sebutnya mana Bapak? Sengagungin matuah yang punya mertua, kita sebut nama mertua kita. Kakek dan nenek kita sebut namanya. Orang tua mulia yang rela menyisihkan rizkinya untuk diberikan bekal sangu kepada kita. Sebutnya mana? Orang sepuh yang di akhir hayat dia tidak ingat kepada dirinya. Tapi hanya ingat ingin memberikan warisan terbaik kepada zuriatnya. Sebutnya menembak. Rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in rahmatal abrar fi daril qarar. Wabil khusus kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Guru mulai sekolah pendidikan paling mabe sampai pendidikan paling tinggi. Guru neng langgeren, guru neng madrasah, neng pesantren. Ghafarallahu dzunubahum wa liwalidayhim wa li sihhatina, dan kita munajatkan untuk kesehatan kita. Wa salamatina wa afiatina, dan untuk keselamatan hidup kita. Wa najahina, dan untuk terkabulnya semua keinginan kita. Wa sa'adatina, dan demi kebahagiaan hidup kita. Wali rizkina, dan untuk rizki dalam hidup kita. Wa auladina wa talamidatina wa jama'atina, dan hadiahkan pula ya Allah turun-temurun kepada anak-anak kita. Tak tos-potos dekat santri-santri murid sedaja, dan kepada jamaah pengajian ya Allah. Wa'afana wa'afahum wa sallamana wa sallamahum wa as'adana wa as'adahum wa ja'alna wa iyahum minan najihin. Wa wasa'a arzaqana wa arzaqahum. Ya Allah, apabila di antara kita pada seropek di paringin jalan keluar Gusti. Apabila di antara kita pada seselak dedene kalaban ujian ben musibah dari ajunan, paringin futuhal arifin semata buka ya Allah. Apabila di antara kita ada yang pernah membentak kepada orang tuanya, mun bedah di antara kaula ban panjenengan si pernah nyentak ring sepona. Pas Allah Ta'ala tak ridho, maka paringin tobat ya Allah. Paringin bisa nyuan semua ada kambu ban bapak ya Allah. Mulut kita, sebenar apapun mulut kita, jangan pernah melawan kepada orang yang pernah mengajari kita berbicara. Ya Allah, abdina sudah jedurhaka ada kareng sepuh ya Allah. Pernah mata kerja garing sepuh. Maka kalaban baru kena pengajian kadin tu semua aki Gusti. Takut bentuna ajunan ya Allah. Ya Allah, nyoonah dek ajunan. Kita yang hadir kadin tu ya Allah, takdiraki aziarah ke Mekah Madinah. Ya Allah, takdirkanlah kepada kami haji dan umrah. Ya Allah, abdina asolat on binaon Gusti. Terongolat nada kedel majunan Ka'bah ya Allah. Abdina salawat mahallul qiyam dengan Nabi Muhammad ben bulan Maulud. Tero pemancung nang adan raudhah
Iyajuna babus salam. Iyajuna makbarona Nabi Muhammad. Ya Allah, takdiraki kepada mata kami yang sering melihat maksiat ini dapat melihat kepada Hajar Aswad, ya Allah. Takdirkanlah kepada tangan kita yang setiap hari melakukan dosa bisa alam baidaka hijir Ismail, ya Allah. Takdirkanlah soko abdina selaku alaku dosa kadinto, ya Allah, yang berjalan kepada perkara-perkara seharam bisa tawaf ben sa'i di antara bukit Sofa ben Marwah, ya Allah. Ya Allah, ngemi sedekah ajunan. Jangan cabut nyawa kami. Cek parengin sakaratul maut. Kecuali ketika nazak yang keluar dari lisan kita adalah kalimat La ilaha illallah. Bersama-sama. Kita ucapkan sekali lagi kalaban ma'rifat medem dengan memejamkan mata, niat notak sedejana salah, niat muang sedejana tusah ben murka. La ilaha illallah. Seterakhir kita gemakan kalimat tahlil kelak. Kita baca kalimat la ilaha illallah. Kalaban apang rasa sedang dipandang oleh Allah Ta'ala. Sedang dilihat oleh Nabi Muhammad. Maka taubatan nasuha abdina taubat ya Allah. La ilaha illallah. بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وهم من أهل الصدق والوفا يا ربنا وإلهنا يا مولانا ويا رجانا اللهم حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وبصير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إننا نسألك الإخلاص والخلوص في الدنيا والآخرة اللهم تقبل يا الله وحسن مقاصدنا يا أرحم الراحمين Ya Allah yang maha mendengar kepada semua rintihan doa. Ya Allah yang tak pernah tega apabila ada yang mengemis dari hambanya. Ya Allah yang maha mengerti kepada rintihan semua doa. Abdina sedaja Gusti ngemis sedekah ajunan kala bentangan terbuka. Ya Allah, kami yang biasanya berdoa terburu-buru, wallahi malam ini kami singkirkan terburu-buru. Ya Allah, abdina sebiasa nah tak hosok, wallahi acer hosok malam hari ini demi orang tua kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu selamatkanlah orang tua kami. Ya Allah, kami hadir ke sini bersama orang tua. Ya Allah, abdina hadir ke tempat kami untuk ngiboreng sepo BTV. Maka ya Allah, sebagaimana mereka menuntun kami ke sini, maka kami mohon tuntunlah mereka kelak ke surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbana wa ilahana, ya Maulana wa ya Rajana nyo'onah. Apabila di antara kami ada yang telah wafat orang tuanya, maka malam semakin ya Allah, manabi benajunan tepa etukan di alam kubur sampai tekepek pedana beneng bumi. Manabi benajunan tepa iadzab sampai panas kalau bentu satu sepon. Kalau ben baro kana pengajian ben ilmu sebade lemah ben pak guru semorok setahun ya Allah. Bu guru semorok setahun kak din tasyakuran ya Allah. Nyo'on Gusti pale beraki kubur.
Menabi tolang-tolang ancur dari tekepek menesiksa menajunan. Pembeli aki malam semakin keleban barokah ilmu sesuai janji Nabi Muhammad. Ya Allah, apabila mereka sedang merintih panas, maka kami yakin Engkau ya Rasulullah punya syafaat yang dapat menyejukkan mereka. Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Quwwati wal Matin, wa Ya Mujibas Sa'ilin, wa Ya Arhamar Rahimin. Nyo'ona ya Allah kaangkui abak tibi abtina. Anak-anak kami yang kami antar sekolah hari ini dan malam ini ya Allah. Jadikanlah kelak di akhir hayat adalah anak-anak yang merawat kami ketika kami sakit. Anak-anak abdina saya bersekolah semakin guste. Tetiaki baki dengan pun dewasa. Anak-anak saya lambak ke abdina. Sebagaimana abdina tangto otang demi kerajaan abdina. Ya Allah, jadikanlah ketika janjimu tiba kelak. Ketika ajalmu tiba ku abdina terhormati nang pangkona anak abdina ya Allah. Sebagaimana anak-anak abdina pangkoban abdina selama hidup dari bayi. Ya Allah, kami ingin tempat kembali bersama anak kami. Teroe tonton anak tibi baca kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kami azan ke telinga mereka ketika mereka lahir oleh bapak-bapak kami. Ya Allah, ya Rabbana. Anak abdina nangis. Tapi abdina tak pernah nangisin ke abad tibi abdina maki kangku alam barzah. Maka ya Allah, jadikanlah anak kami kelak. Anak-anak senyolatin jenazah abdina dan kesop-kesop terdepan Gusti. Jadikanlah ketika kami wafat nanti. Anak abdina semekol katel abdina ya Allah. Sebagaimana kami mampu memikul hidup mereka. Ya Allah, ketika abdina pakai mati. Jadikanlah yang menggotong jenazah kami sampai ke liang lahat adalah anak kami. Sinotop mua abdina kalaban tanah pertama anak kami ya Allah. Ya Rabbana wa ilahana. Hajatuna ya Allah. Wa anta alimun biha ya arhamar rahimin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Menabi ajunan adebu 40 orang aduh pasti etremah karena berdesitong dari 40 gelak saya pandang benajunan. Maka hari ini kami lebih dari 40 ya Allah. Menabi benajunan situng pada saya pareng parata aki sedaja parengin. Jangan engkau tebang pilih di antara kami ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, di antara kami berdesi lembut atenah, berdesi lemah lembut kalbunah. Ketika mendengar namamu mereka meneteskan air mata. Sedangkan abdina si sombong, abdina si takabur, abdina si congkak, malarat si nyap-capaing sojah ya Allah karena raja dosa. Maka ngambung ada ke orang-orang kak dito. Nah kia janjina ajunan. Si ajunan adebu air mata yang keluar karena taubat dapat memadamkan siksa api neraka. Tapi abdina melarat senangis ya Allah dari banyak dosa. Hati abdina belum tergetar ketika mendengar namamu. Hati abdina tak pernah tergetar ketika mengingat perjuangan nabimu. Maka ngambung ada ke orang-orang kadinto ya arhamar rahimin. Nas'aluka dzalika bihaqqi syahril haram. Wa bihaqqi baladil haram. Wa bihaqqi masjidil haram. Wa bihaqqi qabri nabiyika alaihi salam. Bil qabul. وببركة الرسول حتى نرى إلى أبي البطول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.